Halo Fitness Mania, teman-teman lihat ya, di sini saya dan Mas Halim Chiang kita lagi sedang memprepare buku untuk tahun depan, yaitu adalah kurang lebih ada sekitar 101 berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh Fitness Mania kepada kami, berbagai hal yang berhubungan bisa tentang nutrisi, tentang contest preparation, tentang intermittent fasting, tentang menurunkan berat badan dan sebagainya. Yuk, untuk lebih jelasnya sebagai apa ya namanya, teaser ya. Sebagai teaser, kita langsung masuk aja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah ada dan mungkin itu yang menjadi salah satu ininya. Desi mau baca tentang menurunkan berat badan. Ini yang paling populer ya, kalau teman-teman tahu, berdasarkan statistik lebih dari 50% orang yang pergi ke sana fasilitas olahraga ingin menurunkan berat badan. Kita langsung ambil satu pertanyaan. Desi boleh baca yang mana aja. Nanti habis itu saya akan jawab di sini. Nanti setelah itu kita ambil lagi mungkin yang tentang lainnya lagi, mungkin suplementasi tentang apa. Kita jadikan sebagai materi video kita hari ini. Hari ini saya terima kasih ada live audience. Teman-teman saya semua tuh, ada Ian, ada Haris, ada Mas Yudan. Yeay. Tuh, nanti kapan-kapan teman-teman kesini juga ya, bisa belajar sama-sama. Oke, tentang turun berat badan. Oke, ayo Des, boleh. Pertanyaannya dari ini, saya sudah langsung ya. Saya sudah pernah melahirkan, kok lebih susah nurunin berat badan dibandingkan dulu sebelum melahirkan? Oke, iya. Metabolisme saya meningkat. Melambat. Melambat. Oke, baik. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara menurunkan berat badan itu sekali lagi teman-teman sekalian sebenarnya itu satu indikator. Indikatornya adalah turun berat badan. Tapi sekali lagi yang paling utama adalah kita berbicara yang namanya komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh inilah sebenarnya yang kalau idealnya, kalau kita ngomongin terutama lemak dan otot, pertanyaan saya sederhana. Lemak kita mau naikkan apa turunkan? Kita turunkan kan? Berarti otot kalau bisa kita pertahankan, atau kalau bisa kita naikkan nggak ada masalah. Nah, ketika terjadi yang namanya penurunan berat badan, nah pada saat itulah kadang-kadang yang sering terjadi, bisa jadi nggak lemaknya turun? Bisa jadi nggak ototnya turun? Turun juga, berarti terjadi nggak penurunan berat badan? Terjadi. Tapi masalahnya yang ideal kan adalah ototnya diam, lemaknya yang turun. Nah, nanti di dalam buku saya bersama Mas Halim, kita akan sebutkan ada 9 skenario. Yaitu adalah skenario yang namanya progres yang kita dapat. Bisa jadi progresnya itu misalnya contohnya, misalnya lemaknya turun, ototnya turun. Itu misalnya skenario pertama. Skenario kedua, lemaknya diem, ototnya diem. Ini yang namanya nggak ada kemajuan ya. Ini skenario yang kedua. Ada juga yang ototnya, ini ototnya turun, lemaknya turun ya. Ini ada yang ototnya diem, lemaknya turun. Bagus nggak? Lemaknya turun. Bagus nggak? Lumayan bagus, ototnya diem. Itu skenario yang ketiga. Ada lagi yang lain. Nah, ini yang sering suka salah pahamnya teman-teman. Yang sering terjadi adalah, tahu nggak teman-teman apa? Lemaknya diem, ototnya tuh turun. Tapi terjadi penurunan bisa 10-15 kilo. Lalu teman-teman bilang bangga kan karena berhasil menurunkan berat badan. Tapi yang terjadi dengan kejadian seperti ini, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah kalau kita berbicara kualitas kesehatan, naik apa turun, Des? Turun kualitas kesehatan. Cairannya biasanya problem nggak? Turun juga. Daya tahan tubuh, imunitas, naik apa turun? Semuanya turun juga. Nah, jadi pertanyaannya apakah bagus seperti itu? Makanya kenapa ada istilah yang orang bilang sering terjadi dari big fat man atau woman ya, menjadi little fat man atau woman. Tapi kita lihat di sini, dari big menjadi little. Tapi sekarang pertanyaannya, tetap fat gak? Tetap. Kenapa? Karena yang turun berat badannya, tapi pas dicek lemaknya yang tadinya di sini misalnya 35%, di sini ternyata tetap sama. Meskipun 35%-nya daripada berat badan yang lebih turun. Ya, tapi lemaknya tetap hadir. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita nggak mau melakukan hal itu. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi kita mesti paham penurunan berat badan itu. Kedua, kita menjawab pertanyaan daripada Mbak tadi. Yaitu adalah, kadang-kadang saya waktu mengandung, berat saya naik. Teman-teman kadang-kadang kan berat naik bisa sampai 10, bahkan bisa sampai 20 kilo ya. Desi berapa kilo? 10. Naik 10.
Nah, naiknya berapa deh? Naik 10. Naiknya 10, oke, iya. Tapi rata-rata teman-teman biasanya naiknya berapa? Rata-rata. Kalau istri berapa biasa, brother? Ini semuanya udah punya ngalamin keluarga nih. Berapa? Mas Yudan berapa dulu? 15. Kalau Mas Ian? Kira-kira berapa? Kira-kira? Sekitar 15-an. Oh, lebih bahkan 20. Nah, berarti kan lewat tuh dari 10 tuh, Des. Haris? 15. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini. Berarti rata-rata benar ya di sekitar segitu. Nah, yang menjadi pertimbangan kenapa naikin berat badan, ada satu pertimbangan yang mulia, yaitu adalah ketika kita bilang saya harus naikin berat badan demi anak kita, benar ya. Jadi makanya ya udah, ini kan ada anak, makanya jadi saya harus ini. Di satu sisi bagus, makanya juga kebanyakan daripada ibu hamil berusaha untuk dia pay attention terhadap yang namanya apa, teman-teman? 4 elemen diet. Yaitu adalah apa? Satu, sumbernya pasti akan milih sumbernya yang bagus pasti. Kedua, penyajiannya pasti dijaga, nggak mau nanti yang aneh-aneh, apalagi yang proses food, olahan. Biasanya ibu hamil pasti akan cari yang alami, yang bagus. Lalu selain itu pasti jadwal menjadi penting nggak kalau bagi ibu hamil? Menjadi penting juga. Dan yang terakhirnya jumlah. Nah, ini yang paling kacau. Karena pada saat gara-gara hamil jadi naiknya dua kali lipat karena dengan alasan pertimbangan kepada anak. Nah, pada saat itu makanya konsekuensinya apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Akhirnya body fatnya naik gitu ya. Nah, dan pada saat itu juga lagi hamil tidak memungkinkan juga untuk meningkatkan massa otot juga gitu. Terlepas daripada di beberapa bulan terakhir kebutuhan untuk seorang ibu untuk sebelum melahirkan butuh kondisi yang fit dan dia kan harus olahraga ya. Nah, jadi balik lagi kita berbicara yang namanya postpartum. Jadi postpartum itu artinya setelah melahirkan sekarang apa yang harus saya lakukan? Jawabannya teman-teman jangan kecil hati. Merasa dulu saya lagi kurus kok gampang, sekarang kok saya lagi habis gemuk kok susah. Jawabannya semua orang, bukan cuma ibu hamil. Di mana-mana semuanya begitu. Jadi teman-teman ketika kelebihan berat badan otomatis terjadi hal tersebut. Apakah terjadi yang namanya metabolisme turun? Jawabannya tidak. Tapi yang terjadi adalah kenapa terjadinya pelambatan metabolisme? Karena terjadinya apa? Penurunan otot, teman-teman sekalian. Nah, jadi otot itu adalah hubungannya dengan resting metabolic rate atau basal metabolic rate. Kalau teman-teman lihat di sini berdasarkan rumusan, kalau kita lihat berat badan dikurangi body fat sama dengan lean body mass. Nah, lean body mass ini menentukan angka daripada kalau kita melihat yang namanya BMR itu atau kecepatan atau kebutuhan kalori kita per hari itu dibutuhkan itu berapa banyak tergantung daripada kalau orang bilang tuh cc mobilnya. Nah, cc mobil seseorang dalam hal ini badannya wanita tadi tersebut tentu tergantung daripada kita lihat di teman-teman di sini. Berat badan dikurangi body fat. Nah, nanti akan ketemu berat badan murninya. Nah, ini disebut namanya lean body mass. Jadi berat badan bersih. Nah, berat badan bersih itu berarti otomatis siapa yang menentukan berat badan bersih jadi naik apa turun? Keberadaan siapa, brother? Keberadaan otot. Tepat sekali teman-teman sekalian. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu yang baru selesai melahirkan? Dia mulai dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ototnya dengan latihan beban. Latihan beban nanti bisa dengan menggunakan tubuh sendiri dan juga bisa menggunakan alat bantu. Dia yang akan membantu meningkatkan cc mobil kita sehingga jadi otomatis makanya jatah makannya jadi lebih gede, makanya kecepatan untuk metabolismenya menjadi yang tadinya merasa dirinya lambat menjadi lebih tinggi. Pertanyaan kedua tadi apa, Des? Pertanyaannya adalah penurunan berat badan sama metabolismenya lambat. Iya, itu aja. Cuma itu. Nah, ya jadi teman-teman paham ya. Jadi sekali lagi nggak wanita yang sedang melahirkan, wanita yang overweight, nggak cuma wanita yang melahirkan, tapi juga pria yang overweight, semuanya pendekatannya sama, teman-teman sekalian. Yaitu pendekatannya adalah, begitu emang udah kelebihan berat badan, ya otomatis yang harus dilakukan satu adalah meningkatkan cc-nya dengan latihan beban, dan yang kedua adalah melakukan aktivitas strategi diet. Nah, diet di sini memang yang sering saya katakan, sekali lagi teman-teman sekalian, kalau berbicara diet, kalau kita balikin ke sini nih ya, teman-teman lihat nih. Ini kan bicara sumber. Kalau berbicara sumber, nanti kita akan berbicara apa? Berbicara pemahaman kita tentang pemilihan makanan. Jadi makanan itu misalnya harus milihnya apa? Oh, kalau bisa makanannya yang alami.
Jangan makanan ini, kalau bisa jangan yang olahan, kalau bisa makanannya juga kalau bisa misalnya seratnya tinggi gitu, karena nanti hubungannya dengan kecepatan gula masuk ke dalam darah dibandingkan dengan yang kurang seratnya. Kalau bisa juga misalnya makanannya apalagi, misalnya kalau bisa tidak ada kandungan ini itu dan sebagainya. Nah, penyajian sendiri juga sama. Kalau bisa jangan memakai penyajian yang melibatkan berbagai misalnya lemak olahan. Nah, nanti akan berpengaruh kepada jumlah. Nah, jumlah juga sama. Di sini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan kalau istilahnya nanti penghitungan kalori, kalau teman-teman tahu di sini. Nah, di sini makanya kenapa ada pembatasan kalori. Nah, tapi terlepas daripada apapun juga teman-teman, kalau kita lihat di sini, yang paling krusial sebenarnya adalah satu sumber, dua adalah yang namanya jadwal, maaf. Nah, jadwal di sinilah yang kita berbicara yang namanya jendela makan dan jendela tidak makan. Nah, ini adalah strategi yang makanya kenapa yang bisa kita lakukan, kenapa saya sering mengatakan tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak miskin, tidak kaya. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya justru memberikan kegemukan dan kesakitan dibandingkan kelangsingan dan kesehatan. Jadi oleh sebab itu, teman-teman fokusnya ke ini. Nah, setelah itu teman-teman latihan beban, ya. Jadi kurang lebih itu buat pertanyaan yang pertama. Mudah-mudahan menjawab ya. Apalagi deh pertanyaannya selanjutnya untuk yang mungkin suplementasi atau apa? Nah, boleh. Desi nggak harus di nomor 1, di nomor berapa juga boleh. Nanti teman-teman semua mudah-mudahan pertanyaan ini semua ada di buku kita ya. Lanjut. Apakah combo suplemen untuk menaikkan otot dengan cepat? Apa? Apakah combo suplemen combo untuk menaikkan otot dengan cepat? Oke, suplemen buat otot gitu aja lah paling gampang. Betul. Jawaban sederhana, sekali lagi teman-teman, ada dua kata di sini. Satu adalah suplemen adalah tambahan. Ya. Jadi yang utama gak kira-kira? Bukan yang utama. Yang utama adalah siapa? Makanan sehari-hari atau yang dikenal dengan namanya solid food. Ya. Paham ya teman-teman sekalian ya. Nah, kedua kita berbicara otot. Otot itu yang paling gampang aja deh. Makanannya adalah apa? Kalau ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Yaitu adalah apa? Paling banyak protein. Tapi kecenderungan kita makan protein kurang. Makanya kenapa kita perlu mengkonsumsikan protein. Di sini nanti teman-teman boleh ngebahas soal satu. Ada kecenderungan protein kita kurang. Makanya kenapa kita diajak untuk ikut. Jadi bukan teman-teman sekali lagi jangan salah paham. Tapi hanya lebih kepada karena ada sebuah kecenderungan kekurangan konsumsi protein kita, makanya kenapa kita perlu konsumsi protein di sekitar 25-30 gram per meal. Bisa didapat dari mana aja teman-teman sekalian? Bisa didapat dari hewani dan nabati. Ini nanti kita akan bahas di pertanyaan di diet and nutrition. Tapi sekarang langsung masuk ke suplementasi. Berarti suplementasi yang berhubungan dengan kebutuhan si protein ini itu adalah suplemennya yang berhubungan dengan suplemen protein. Protein bisa dalam bentuk apa? Paling populer yang apa? Dalam bentuk bubuk, powder. Ada lagi nggak dalam bentuk apa lagi? Dalam bentuk kapsul atau tablet. Bisa lagi dalam bentuk apa lagi? Liquid atau cairan dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi, kombinasi protein apa yang bisa bentuk otot? Gitu ya. Jawabannya kembali lagi, kombinasi suplementasi yang mengandung protein, yang pilihannya adalah dalam bentuk ini, teman-teman silahkan aja. Nah, nanti dari sini teman-teman boleh masuk lagi ke dalamnya. Nah, kalau kita berbicara otot, berbicara protein, kita berbicara yang namanya, kalau karbo dipecah jadi apa, Mas Ian? Gula. Kalau lemak dipecah jadi asam lemak. Kalau protein dipecah jadi apa? Kita tanya sama teman-teman. Oh, langsung tahu ya. Jadi asam amino. Makanya kenapa amino acid menjadi suplemen yang paling populer. Nah, dari asam amino itu kalau teman-teman tahu, jumlahnya asam amino itu jumlahnya ada 20 teman-teman sekalian. Dari 20, tapi yang esensial hanya cuma sekitar
8 atau 9, tergantung teman-teman silahkan memperdebatkan. Tapi intinya yang esensial itu ada 8 sampai 9. Nah, salah satu dari 8 dan 9 yang paling populer juga ada yang disebut yang namanya BCAA, Branched Chain Amino Acid. Itu terdiri dari namanya L-leucine, valine, dan isoleucine. Nah, dari 1, 2, 3 ini makanya kenapa BCAA menjadi yang populer. Kalau yang 8, 9 disebut dengan namanya EEE. Apa itu, Mas Ian, EEE? Essential Amino Acid. Kalau BCAA, Branched Chain Amino Acid. Dia ada 3. Kalau ini ada 8 atau ada 9. Nah, inilah yang dijadikan sebagai patokan bagi teman-teman untuk memilih suplemen yang ada gak kandungan ininya. Nah, mengenai nanti teman-teman bilang, Mas Ade, kalau saya BCAA-nya misalnya Haris, BCAA-nya saya pakainya yang powder. Mas Yudan, BCAA-nya pakainya yang tablet misalnya. Lalu Mas Ian kembali lagi, saya mau yang liquid kayak zaman dulu pernah ada ya, liquid aminos misalnya ya, kayak gitu ya dan sebagainya. Atau bahkan mungkin udah langsung minum ya. Zaman sekarang ada yang namanya mungkin jadi isolated pure gitu ya dan sebagainya. Jadi teman-teman silahkan aja, karena kembali lagi semuanya nanti balik lagi ke mereknya masing-masing, ke preference-nya masing-masing, silahkan. Tapi berbicara otot pasti dia akan berbicara suplementasi protein, berbicara yang namanya si essential amino acid dan branched chain amino acid, itu yang menjadi indikatornya teman-teman sekalian. Nah, selain itu juga mungkin yang paling populer memang ada beberapa hal di sini. Ada whey protein sumbernya. Ada lagi apa? Beef. Ada lagi apa sumbernya yang lain? Milk protein. Ada lagi apa lagi sumbernya? Selain whey, selain beef, milk, apa lagi, Haris? Kurang lebih yang paling populer setiap pagi kita makan yaitu adalah egg protein ya. Selain itu juga mungkin dari yang lain-lainnya, termasuk juga dari yang namanya plant-based diet, plant-based protein ya, yang kadang-kadang dari kacang-kacangan, mungkin dari biji-bijian dan sebagainya. Nah, teman-teman silahkan aja bervariasi di sini, jadi nggak perlu takut. Demikian kira-kira kalau kita berbicara combo suplemen apa yang bagus, lakukan konsumsinya kalau bisa setelah melakukan aktivitas latihan ya teman-teman. Demikian beberapa contoh dari saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nanti kita akan jawab lagi di video yang lainnya lagi, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa ada di buku, bisa dijelaskan bahkan dengan detail juga oleh Mas Halim Chiang juga. Untuk tadi penjelasan tentang misalnya gimana sih cara ngitung kalorinya, gimana sih caranya tadi, apa sih definisi daripada sumber, penyajian, dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Terima kasih buat live audience hari ini yang datang dari berbagai kota. Ada dari Jogja, ada dari Semarang, ada dari Banten ya hitungannya ya Mas Ian ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Cheers.